belajar untuk saling sharing. Nah, kasih kesempatan supaya apa? Jadi kemungkinan besar adalah membuat keputusan menabung ya tentunya. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, karunia serta hidayahnya sehingga pada sore hari ini kita bisa berkumpul lagi untuk melakukan sharing session pada sore hari ini. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai ke zaman yang terang benderang ini. Kemudian seperti biasa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada IG Live kali ini. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Bunda Irma dan juga terima kasih juga kepada Bunda Dotik yang berkenan untuk menjadi pemateri pada sharing session kali ini. Sebelumnya seperti biasa perkenalkan saya Laila sebagai moderator pada sharing session pada sore hari ini. Kemudian saya di sini tidak sendirian, saya bersama dengan Bunda Dotik dan Bunda Irma. Dengan banyaknya dinamika yang masih menjadi permasalahan terkait dengan asuransi, maka kita di sini bersama mengundang Bunda Irma Ardiati Tias. Iya, maaf Bunda. Saya ulangi, di sini kami bersama dengan Bunda Irma Ardiani Tias, CFP, IFP, dan bersama juga dengan Bunda Dotik Kiswandari, KWP, dan KWP, AWP. Kemudian kita mungkin langsung saja Bunda ya, masuk ke materinya, yaitu menentukan manfaat polis asuransi yang kita butuhkan. Monggo Bunda Irma dan Bunda Dotik. Ya. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih Bunda Dotik atas kesempatan bisa bertemu walaupun dengan fasilitas online. Tapi hati dan ini ya Bun, nggak pernah lepas ya Bun. Iya, ini kebetulan Bun. Kami sering mendapatkan dinamika permasalahan yang nggak pernah akan habisnya terkait dengan asuransi yang selama ini banyak masih belum masuk literasinya secara benar ya. Intinya masih banyak miskomunikasi yang terjadi di lapangan terkait dengan seperti sesuai tema yang diberikan Mbak Laila pada sore ini, yaitu bagaimana polis seseorang itu manfaatnya benar-benar sesuai dengan kebutuhan klien. Setidaknya ada 3 pertanyaan ya Mbak Laila ya. Hari ini iya Bunda. Coba kita rangkum Bunda. Jadi apa manfaat sebenarnya yang selalu dibutuhkan masing-masing individual dalam polisnya dan bagaimana cara nih menghitungnya. Terkait itu baik dari sisi asuransi kesehatan, mungkin juga dari sisi asuransi jiwanya, itu nanti bisa Bunda bantu untuk memberikan paparan di para sahabat IKSH sore ini. Kemudian bila mana waktu nanti juga bisa tercukup, kontribusi atau premi yang biasanya rata-rata sudah diinvestasikan, ini sebenarnya yang mengelola siapa Bun? Ini memang masih banyak juga yang menanyakan karena terkait dengan saya punya uang tapi saya nggak pernah merasa punya saham ya, seperti itu ya. Saya ada unit link tapi saya nggak paham ini uangku kok bisa-bisa ada yang karena belum paham kok berkurang, tapi kalau yang sudah paham sudah dapat kesehatan tapi di sisi nilai tunainya kok saya masih bisa dapat ya. Ini sering juga ini Bun yang menjadikan satu pertanyaan di masyarakat. Terus kemudian ini Bun, karena banyak yang terfokus terkait dengan nilai investasi,
mereka banyak menanyakan dan melupakan. Sebenarnya masih ada biaya-biaya yang harusnya mereka juga paham nih Bun di dalam sebuah polis, terutama yang menjadi kewajiban mereka juga nih selama manfaat itu masih bermanfaat untuk mereka. Mengaten Bu Bunda Doti, monggo. Ya. Dulu kita sharing dulu ya Bunda Irma dan Mbak Ella. Juga terima kasih buat teman-teman yang sudah gabung. Kita saling sharing aja, saling belajar. Oke, alhamdulillah saya sudah bergabung. Kebetulan saya di Prudential Syariah sudah kurang lebih 10 tahun. Memang awal-awal dulu kita ketika edukasi nasabah itu tidak selengkap hari ini, tidak sepaham sekarang ya Bun ya. Dulu kita menerangkan unit link itu kepada nasabah itu mungkin hanya kulitnya saja, jadi tidak paham detail apa itu Pak, karena unit link itu ada biaya akuisisi, ada COI, yang ini kadang-kadang masyarakat belum paham, pikirannya itu dalam tanda kutip ini adalah tabungan. Padahal sebenarnya kalau kita belajar lebih dalam lagi, ini makanya pentingnya sebagai tenaga pemasar atau di bidang keuangan, minimal kita bisa belajar tentang literasi keuangan. Pentingnya bagaimana kita bisa membedakan antara saving, investasi, dan proteksi. Ya, SIP ini harus benar-benar tidak bisa dibanding-bandingkan, tapi untuk disandingkan gitu ya. Lah masyarakat hampir banyak sekali yang pemahamannya ini adalah tabungan, bonus manfaat kesehatan. Padahal manfaat kesehatan tersebut itu adalah ada harga yang dibayar, yaitu berapa besar manfaat yang diambil, otomatis COI-nya, cost of insurance-nya, biaya asuransinya juga semakin besar. Nah, oleh sebab itu hari ini kita berkewajiban meluruskan lagi, kita jelaskan lagi detail bahwa unit link itu fiturnya seperti ini. Ya, yang pertama ada biaya akuisisi, selanjutnya biaya COI-nya itu terus sampai kapan, sampai nasabah mau kapan, sampai dilindungi, sampai polis mau di covernya aktif sampai kapan, itulah COI yang akan terus berjalan. Itu yang dalam istilahnya adalah premi hangus ya, yang dalam istilah seperti BPJS seperti itu. Nah, kalau masalah ini kita bicara tentang fiturnya. Kalau hari ini perusahaan asuransi sudah berkembang, lebih baik juga mengeluarkan produk-produk tradisional yang dimana benar-benar ini pure insurance tanpa ada tendensi investasi. Jadi nasabah tidak dijanjikan untuk nilai tunai dan lain-lain. Jadi memang ini fokus adalah harga yang dibayar untuk proteksi kesehatannya. Begitu. Kalau kita bicara tentang insurance, sejauh ini yang saya tahu ya, yang kita pelajari yang adalah 3, yaitu kesehatan yang pertama. Jika nasabah sudah memiliki asuransi lain seperti BPJS atau asuransi lain, tidak fokus ambil kesehatan, tidak apa-apa, asalkan memang kesehatan yang diambil ini benar-benar sesuai dengan kebutuhannya. Apakah BPJS yang Bapak Ibu punya, apakah sudah tercukupi atau masih belum maksimal? Kita bisa tambahkan ke namanya produk-produk yang bagus saat ini ya, itu kebetulan di Prudential Syariah adalah program Healthcare Plus Syariah, itu juga unit link, jadi nasabah harus tahu bahwa ini adalah memang bagus, tapi untuk melindungi proteksi kesehatannya, seperti itu. Kalau memang sudah memang nggak perlu tambahkan, berarti cukup ya sudah, kita tidak bisa paksakan untuk ambil yang memang mengeluarkan cost premi yang tidak perlu. Selebihnya pasti untuk garansi penghasilan atau perlindungan kondisi kritis juga ada asuransi jiwa. Nah, simple banget sih, gitu loh. Tapi kuncinya di sini benar-benar nasabah harus paham betul ya, paham betul apa fungsi dari insuran, apa ya produk yang diambil, fiturnya bagaimana, cara kerjanya bagaimana. Itu yang tugas kita sebagai tenaga pemasar itu harus benar-benar fair gitu ya, tidak ada yang perlu disembunyikan. Bila perlu, nasabah ini juga kita ajarkan seperti produknya itu lengkap seperti fitur kalau kita ngajarkan ke agent baru, seperti itu sih. Nah, kalau misalnya untuk kita bicara produk kesehatan ya Bu Irma, itu sekarang Prudential ada 2 nih. Sekarang kalau kita sih memang, kalau kita masih ambil yang ada limitnya, itu pasti kan juga nanti keselebihannya itu kan nombok, karena biaya kesehatan itu kena inflasi juga naik terus. Makanya ada istilah namanya mystery medical bill. Mystery medical bill ini setiap orang tidak pernah tahu kesehatannya dia dihargai berapa. Bisa puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran. Yang ini yang bikin ngeri. Kalau kita kepingin yang
terbaik, ya kita pasti ambil yang maksimal, ya. Nah, ini bracketnya Prudential ada dua yang sekarang keluar, yaitu produk PSS Plus Pro. Ini produk tradisional, ya, yang lebih bagus. Preminya kalau dibandingkan dengan PPH Plus syariahnya Prudential yang unit-link itu sebenarnya lebih mahal. Karena ini juga ada fitur manfaat baru, yaitu manfaat telehealth, manfaat tradisional, pengobatan paliatif, ini juga sudah di cover. Tapi ini benar-benar kesehatan pure yang tidak ada premi kembali. Tapi kalau di PPH Plus syariah, ini karena unit-link, ya otomatis kalau produk baru, generasi baru ini juga ada bentuk investasinya, bisa cuti premi, fleksibel, bisa downgrade, banyak yang lebih fleksibel ini unit-linknya Prudential ini. Tapi harus nasabah paham betul ya, bahwa kesehatan itu memang paling mahal. Kita nggak pernah tahu. Ya, seperti dunia PRS saja, begitu sekali kemo ke Singapura bisa sangat kelihatan. Nah, ini limitnya kita ambil yang bronze area Indonesia saja, Prudential bisa memberikan limit booster sampai dengan 15 M. Ya, luar biasa. Anti inflasi, belum ada biaya. Nah, intinya saya lihat sudah bagus banget lah. Gitu ya. Kalau kita mulainya ambilnya dari usia muda memang mudah, tapi life is choice, itu pilihan gitu. Tidak semua masyarakat juga mampu dengan manfaat black ini. Jadi kita sesuaikan aja dengan kemampuan dan kemampuan. Kalau memang rasa trennya sangat memberatkan, ya kita nggak bisa. Jadi kita bisa bantu untuk kalau misalnya setelah kita misalnya sudah komprehensif, oke lah kita lanjut ke garansi penghasilan. Penting banget. Kenapa? Karena manusia bisa hidup tanpa asuransi, tapi ya, intinya setiap keluarga tidak bisa hidup tanpa penghasilan. Sangat penting penghasilan yang harus diproteksi. Karena ini adalah berhubungan dengan jasa hidup orang banyak ya. Kebutuhan hidup makan itu kan pasti juga dengan penghasilan. Dari mana kita bisa memenuhi kebutuhan sehari tanpa penghasilan. Maka dari itu ya, yang kita lindungi adalah bukan jiwanya, bukan nyawanya yang kita gadaikan, tapi value-nya, harganya, betul. Harga nilai dari sebuah penghasilan ini yang harus kita proteksi. Ya, produk-produk sekarang sudah berkembang, ada Prucinta yang berbasis syariah, ya, perlindungan selama 20 tahun, dan kalaupun tidak ada klaim juga premi juga akan gitu. Apalagi Bu Irma selanjutnya tentang nilai tunai. Iya, untuk nilai tunai Bunda. Oke, sebenarnya kalau masalah nilai tunai itu kita benar-benar mengedukasi nasabah itu untuk paham tentang investasi. Jelaskan juga untuk nasabah bisa searching, cek harga unit saham itu setiap hari di internet juga pasti di-share-kan ya harganya berapa gitu ya. Bisa melakukan top up atau bisa melakukan penarikan juga berdasarkan hasil investasi. Sebenarnya fokus kita kalau di insurance itu bukan di investasinya. Tujuan investasi di asuransi adalah membantu nasabah jikalau nasabah itu sampai melakukan cuti premi, itu bisa dibantu dengan nilai tunai yang sudah terbentuk. Karena coinnya, cost of insurance-nya itu biasanya lebih kecil daripada premi yang dibayarkan tiap bulan. Itu sih supaya manfaat polis tetap aktif dan tetap untuk mendapatkan manfaatnya juga secara resiko. Betul. Iya. Gitu ya. Jadi jangan berharap untuk tabungannya gede di situ karena ini bukan saving atau investasi. Tujuan kita adalah benar-benar untuk proteksinya. Ya itu yang kita luruskan niat lagi. Insya Allah kok kalau kita benar-benar tulus, niat kita baik, menjelaskannya dengan benar, pasti semua nasabah juga paham. Gitu. Paham, betul. Ya. Ya, seperti kayak bisa digambarkan Ibu, rata-rata kalau ada klien-klien yang selalu menanyakan untuk pengenalan terkait dengan asuransi sendiri, selalu saya bilang, ibarat kalau hari ini Ibu lagi bangun aset dan alhamdulillah dikasih amanah nih dapat beli sebuah mobil. Saya matur gitu Ibu. Yang pasti yang terpintas di dalam pikiran Ibu apa dong? Nah, mindset yang selalu saya tekankan di sini bahwa sebuah armada yang mau dipakai untuk kelancaran aktivitas dalam keluarga yang pasti harus senyaman mungkin diberikan fasilitas kelengkapannya. Tidak lepas dari asuransi sama Ibu. Hari ini seperti produk asuransi yang kebanyakan mereka yang masih dalam proses membangun aset, katakanlah mereka belum siap dengan anggaran-anggaran yang, mohon maaf kalau terjadi musibah yang seharusnya masih bisa untuk disyukuri, itu ada kendala terkait dengan pembayaran dan sebagainya. Harapannya aset yang sudah
dibangun ini, kemudian kita jaga ini, jangan sampai katakanlah pengelolaannya mubazir, artinya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Allah. Kita nggak bisa menjaga dengan baik seperti itu, Bu. Layaknya sebuah mobil, hari ini kenapa harus ada BPKB, harus ada STNK, harus ada kaca film dan sebagainya. Itu merupakan produk asuransi yang kedepannya pun juga ada namanya tambahan-tambahan rider yang hingga membengkak dari apa yang akan kita bayarkan sebagai kontribusinya. Jadi kembali lagi saya selalu jelaskan untuk terkait dengan manfaat untuk yang dibutuhkan klien oleh ibu atau bapak, yang pasti hari ini harus tetap disesuaikan dengan pos kemampuan diri. Artinya siapa sih nggak pengen punya manfaat yang komplit ya Bun ya? Semuanya pasti kepingin. Cuman hari ini kembali lagi kita harus menyesuaikan dengan apa yang menjadikan kebutuhan kita untuk, mohon maaf, selama kita membutuhkan, misalkan nih, kita punya kehidupan dengan keluarga yang masih tergantung dengan diri kita. Anak usia katakanlah kita ambil 10 tahun, dia akan menjadi seorang individual yang mandiri, otomatis sekarang hampir rata-rata ya Mbak Laila ya, usia anak-anak dikatakan bisa mandiri, kemungkinan 25 apa bisa ya? Iya, Tante. Sekiranya sih dari tahun 25-an ke atas sih. Anggap kata kita ambil 30 tahun kan ya. Anak yang masih usia 10 tahun sampai 30 tahun itu masih tergantung dengan siapa? Pasti dengan pencari nafkah. Artinya dari sisi finansial di dunia ini. Nah, itulah kenapa hari ini kita akan mempunyai sebuah perencanaan keuangan terkait dengan proteksi ya, proteksi dari kehidupan kita sehari-hari. Harapannya kita nggak kepingin anak usia 10 tahun di saat kita tinggalkan dan mereka masih bergantung dengan orang tuanya, mereka mohon maaf bisa dikatakan harus kerja keras nih, kadang putus sekolah ya, kadang putus sekolah hanya gara-gara tidak ada sisi finansial. Nah, yang terakhir sudah banyak contoh di medsos ya yang menjadikan satu pembelajaran untuk kita. Makanya kita di sini sebagai orang tua atau bahkan individual Mbak Laila nih ya, katakanlah ya, pribadi Mbak Laila, saya yakin Mbak Laila secara pribadi pun juga akan membutuhkan sebuah proteksi ya. Katakanlah mohon maaf kalau sampai terjadi namanya musibah, itu kan kita nggak bisa ya seperti yang disampaikan Bu Toti tadi. Intinya kita nggak bisa memilih, aku mau sakitnya yang ini aja, ringan-ringan aja, aku nggak mau suka ini. Kembali lagi, sakit itu timbulnya dari pemikiran kita. Kalau kita nggak bisa menstabilkan kondisi diri kita, yang pasti kita harus siap-siap dengan apa yang harus kita siapkan untuk mengantisipasi yang terjadi ya Bun ya. Makanya posisi polis asuransi ini sebenarnya gampang dipahami ya Bun ya. Kalau hari ini kita memang paham sekali dengan manfaat yang kita dapatkan. Jadi kalau hari ini kita selalu menyamakan unit link atau produk tradisional itu masih berbicara terkait dengan investasi kayak seperti kita persahaman atau kita bisnis, itu kembali lagi tolong untuk segera di mindsetkan, diputar ya mindset kita. Artinya kembali untuk sisi investasi unit link yang masih ada saldo yang tersisa, itu bukan artinya kita berbicara terkait dengan besar kecilnya investasi seperti di saham, tapi melainkan seperti yang disampaikan Bu Toti, ini dipakai untuk stok cadangan bila mana cuti premi itu diajukan. Apa sih sebenarnya Bun cuti premi itu Bun? Dan kapan kira-kira cuti premi itu bisa dilakukan? Bagaimana cuti premi bisa kita sesuaikan dengan saldo yang ada? Monggo Bu Toti. Iya. Jadi untuk nasabah dengan punya polis unit link itu bisa menggunakan manfaat premium holiday, cuti premi. Kalau sekarang tuh minimal 3 tahun menjadi nasabah dan dipastikan ada nilai tunai yang sudah terbentuk di investasi. Jadi nanti joinnya, biayanya itu akan cancel unit, diambilkan dari unit yang sudah terbentuk untuk pembayaran joinnya, untuk pembayaran cost of insurance-nya, biaya asuransi bulanannya, sehingga polis tetap aktif. Ya, jika apabila nasabah terjadi resiko, manfaat juga masih bisa diberikan. Kalau misalnya coinnya tidak terbayar, biaya asuransi tidak terbayar, maka polis dalam kondisi lapse atau tidak aktif, maka ketika terjadi resiko, maka pihak perusahaan asuransi tidak berhak memberikan pelayanan klaim, pembayaran klaim, gitu. Ya.
Jadi kadang sering juga sih Bun, klien itu menanyakan, Mbak kira-kira aku bisa cuti preminya berapa bulan nih? Selalu yang saya coba sarankan ke klien itu biasanya saya akan menanyakan kembali untuk posisi saldo saat ini, tolong segera dikonfirmasikan kepada agen terkait untuk supaya bisa dilakukan pengecekan ya Bu ya. Kemudian diperhatikan pula dari sisi COI tiap bulannya nih. Kalau hari ini katakanlah memang kita ada nih 3 juta nih di dalam polis sisa yang hari ini terbentuk. Ternyata kita nggak tahu COI-nya itu hampir karena manfaat yang diambil itu tinggi, bisa kemungkinan 750 nih per bulan. Kadang ini yang kadang nggak terbayang ya Bun ya, banyak klien yang kadang melupakan atau bahkan belum tahu, katakan seperti itu. Katakan 3 juta, 1 bulannya 750 untuk COI-nya. Berarti kita bisa prediksikan apakah bisa 3 bulan. Kan tanda tanya ya Bun ya. Katakanlah 75. Nah, dan itu pun katakanlah mohon maaf sering banyak klien mengira 3 juta itu tidak akan terkurang dengan COI yang setiap bulannya menjadi kewajiban harus dibayarkan. Mereka hanya saya masih punya 3 juta nih. Kenapa tiba-tiba habis? Kenapa saya polis nyala? Kayak seperti itu ya Bun ya. Saya berharap mudah-mudahan nih teman-teman tenaga pemasar, para praktisi insurance dengan benar-benar harus paham nih. Kira-kira klien Anda itu bisa mengajukan cutinya dengan tenggang waktu berapa lama dengan menyesuaikan kondisi saldo yang terbentuk saat ini ya Bun. Jadi jangan lagi dengan nasabah biar tahu berapa nilai tunainya, berapa asuransi harus dibayarkan. Itu pentingnya review minimal ya paling lama setahun sekali lah. Kita juga bisa sapa klien bahwa kita juga masih profesional untuk servicing beliau ya. Jadi nanti akan tumbuh trust juga sama klien itu kita. Gitu, iya benar. Iya benar sekali Bun. Memang sebenarnya dunia insurance itu unik ya Bun ya. Polis asuransi itu unik. Kalau kita berbicara seperti BPJS ya Bun ya. Kadang orang berbilang BPJS membayar kontribusinya oke lah setahun sekian, satu keluarga satu kakak ya Bun ya, 5 orang misalkan nih per orangnya katakanlah ambil yang sekarang minimize BPJS berapa Bun sekarang per bulan? BPJS Kang paham juga ya sekitar 150-100 ribu mungkin ya yang untuk kelas 3. Oh itu yang kelas 3 Bun? Iya mungkin ya. Saya juga nggak update keluarganya. Kamu lah, misalkan nih kita asumsikan nih untuk kelas 3 BPJS ini katakanlah personalnya 150. Kalau dalam kakak itu katakanlah ada 5 orang, kita kan tinggal mengalihkan ya Bun ya. Per bulannya, per tahunnya. Oke, katakanlah premi yang dibayarkan hangus nih. Tapi aku sehat ya, aku nggak pakai ini, uangku hilang. Mereka sadar, dengan sadarnya mereka paham ya seperti ini, tapi berpindah nih di insurance yang notabene bukan produknya pemerintahan nih, mereka selalu protes, kenapa premi yang saya bayarkan ini kok waktu saya mau ambil apa saya tutup kok nggak ada sesuai dengan setoran saya, seperti itu ya. Mau gimana, ini kita bukan bank ya kan. Dari awal mindsetnya adalah tabungan, ini kurang apa edukasinya belum kurang maksimal juga ya, akhirnya jatuhnya ketidakpahaman terhadap nasabah. Sama ini Bun, saya sering nih banyak keluhan dari para klien yang menginfokan kita nggak berbicara masalah praktisi insurance ya Bu ya. Kita fokuskan ke beberapa oknum aja ya Bu ya. Karena saya lihat itu memang hanya beberapa dari karakter oknumnya aja nggak mau belajar nih Bun. Saya yakin kalau kayak seperti Bunda dan teman-teman yang lain itu mereka akan selalu memahami dulu di awal bagaimana pos ke hutang piutang klien dan sebagainya, itu menjadi satu circle ya yang tidak bisa kita abaikan juga di dalam membantu klien memberikan kebutuhan terkait dengan proteksi keluarga. Tapi hampir yang saya keluhkan dari klien sendiri, saya nggak pernah nih Bun, saya ditanya terkait dengan hutang piutang saya berapa, yang penting banyak agen datang ke saya itu langsung to the point
berbicara masalah produk, terus saya hanya dikasih ilustrasi tanpa diajak perhitungannya, kebutuhan saya sebenarnya berapa, seperti itu Bun. Mungkin Bunda bisa memberikan trik strategi untuk para sahabat IKSH Bun, supaya setiap kali nanti ada agent yang memberikan edukasi, komunikasinya bisa berjalan lebih enjoy, nyaman gitu Bun. Monggo Bunda. Ya, jadi kalau hari ini kita bukan bicara lagi untuk sales ya, kayak enggak, kita sama halnya dengan kita sales panci ya. Jadi memang benar-benar hari ini kita sebagai nutrisi keuangan itu benar-benar kita memberikan edukasi dengan sebuah konsep gitu ya Bunda. Jadi kita jangan sebagai seorang tikus yang menakutkan, tapi kita menjadi seorang tikus Mickey dan Minnie Mouse yang orang pasti cari karena menggemaskan. Mereka butuh diedukasi gitu ya. Jadi kita benar-benar kita bicara tentang money management, financial planner. Jadi pentingnya bagaimana kita mengelola keuangan bijak ya, mempersiapkan sampai dengan masa hari tua impian-impian kita itu tercapai. Bukan hanya hari ini bicara tentang produk, pasti juga nasabah juga nggak paham apa pentingnya dia ambil produk itu gitu sih. Jadi memang kita harus benar-benar profesional dulu, bagaimana kita harus punya value dulu untuk bisa memberikan nilai tambah kepada calon klien, sehingga klien itu paham benar, paham sekali manfaat yang akan diambil, dan pasti untuk long term beliau juga akan menyayangkan jika di tengah jalan itu polisnya tidak berlangsung sampai betul, nggak putus di tengah jalan ya Bun ya, gara-gara pemahaman manfaatnya juga miskomunikasi ya Bun. Oke, saya selalu menyampaikannya kayak, selalu saya ingatkan Bun, kalau misalkan hari ini ada orang yang lagi saling jatuh cinta nih Bun, yang pasti mau memahami segala sesuatunya, itu kan tidak separuh-separuh ya Bun. Harus saling paham antara satu dengan yang lain, supaya harapannya apa di tengah perjalanan kita nanti mengarungi rumah tangga, itu jangan ada namanya pertengkaran yang sifatnya akan memicu ke permasalahan lebih besar. Kembali lagi seorang agent praktisi insurance kepada klien, itu pun kita jangan berharap sampai komunikasi itu putus hanya gara-gara miskomunikasi masalah edukasi yang nggak ada kejelasan. Dari sisi bisa kemungkinan klien itu bersikap bodoh, nggak mau mendengarkan, apa mesti manut aja, istilah seperti itu ya Bun ya. Satu sisi si praktisi agent ini hanya semata-mata dia hanya berbicara masalah yang penting closing seperti ya Bun ya. Itu yang sangat sekarang mulai kita coba familiarkan habit sama-sama, baik praktisi maupun klien itu harus sama-sama pinter, artinya bisa saling belajar gitu ya Bun ya. Itu yang sekarang harus kita coba untuk saling memahami seperti itu. Kemudian ini Bun, satu pertanyaan atau mungkin masih ada banyak pertanyaan lagi nih kira-kira Bun, terkait dengan sesuai tema yang disampaikan Mbak Laila tadi. Boleh nih Bun dikasih gambaran nih, misalkan nih Pak Baharudin nih, kebetulan seorang pengusaha muslim yang punya katakanlah dibilang omsetnya yang tidak tetap, artinya fluktuatif, nggak bisa tiap bulan dipatok sekian. Kemudian beliau memiliki karena ini pasangan muda, katakanlah Pak Baharudin ini usia sekitar 40 tahun lah Bun ya, 37 sampai 40 tahun, anaknya yang pasti sekarang usia mau masuk SMP ya kalau tidak salah, atau yang satunya lagi SMA, 2 anak nih Bun. Kira-kira yang paling prioritas kebutuhan yang Pak Baharudin mau diikhtiarkan sesuai kebutuhan Pak Baharudin sendiri ini, apa yang harus terpenuhi dulu Bun? Dari sisi berapa persen income yang harus Pak Baharudin siapkan untuk kebutuhan insurance-nya? Ya, kalau karena ini calon nasabah ini profilnya adalah dengan penghasilan yang tidak tetap, maka yang perlu kita garansikan utama adalah garansi penghasilan ini. Ya, jangan sampai si pendanaan utama ini jika ada resiko keluarga tidak ada sumber mata air lagi, apalagi dengan punya 2 anak yang perlu disiapkan untuk biaya pendidikan. Nah, kan biaya pendidikannya itu pasti sampai dengan jenjang S1 lah minimal. Ini kan pasti dana anak kan harus terpenuhi. Jadi yang pertama memang benar-benar bisa menyisihkan itu minimal kalau bisa itu adalah
kalau menurut rumusnya untuk proteksi kondisi kritis adalah 5 tahun dari biaya hidup. Berapa biaya hidup yang dibutuhkan untuk satu keluarga ini, dan juga garansi penghasilan atau asuransi jiwa atau warisannya itu bisa rumusnya 10 kali biaya hidup. Jadi 10 tahun dari biaya hidupnya per bulannya Bapak tersebut. Gitu ya. Ya kalau bisa, kalau semampunya beliau kemungkinan minimal lah 10% dari penghasilan itu diberikan untuk melindungi 100%-nya. Gitu. Untuk melindungi 90 Ini sampai sebagai 100%. acuan standarnya ya Bun ya. Acuan standar aja ya Bun. Ya. Jadi buat patokan standarisasi aja, bisa kemungkinan kalau memang Pak Barudin ini benar-benar orangnya mindsetnya sudah apa istilahnya taben Bun, sadar benar ya. Allah berikan amanah anak saya jangan sampai lemah dari sisi apapun ini. Saya minta tolong untuk dibantu berapa besar sih sebenarnya proteksi dari yang harus saya siapkan untuk Bu Hati saya juga untuk istri saya, terutama dalam hal kebutuhan sehari-hari ya Bun ya. Terus disupport lagi untuk proteksi biaya pendidikan seperti itu ya Bun ya. Karena kalau katakanlah beliaunya sudah kita umur kan nggak tahu ya Bun, Pak Barudin dipanggil sewaktu-waktu sama Allah, yang pasti harapannya anak-anak harus nih tetap terus continue untuk menggapai apa yang mereka impikan, seperti itu ya Bun. Jadi tadi kalau kondisi kritis, misalkan nih Pak Barudin punya penghasilan 10 juta setiap bulan, 1 tahun 120, tinggal mengalikan 5 kalinya ya Bun ya, untuk kondisi kritis. Kemudian untuk kondisi asuransi jiwanya sendiri, uang pertanggungan sendiri Bun, tadi 10 tahun ya Bun? 10 tahun dari biaya hidup. Jadi misalnya beliau ini kebutuhan 1 bulannya 10 juta. 10 juta ya, dikali 1 tahun kan 120 juta, berarti dia harus punya uang pertanggungan minimal 1,2. Betul. Minimal 1,2 M ya Bun ya. Padahal sekarang kalau kita lihat uang 1 miliar itu dapat apa ya Bun ya. Nah, ini yang kadang tersilap Bun. Mohon maaf Bun, kebetulan saya sendiri kan ada klien juga nih Bun, anaknya 3, waktu suami meninggal itu dikondisikan putranya yang nomor 3 itu masih usia 1,5 tahun Bun. Nah, alhasil legacy yang diturunkan ke keluarga kan nggak sanggup nih Bun ya. Usaha yang biasanya ibu rumah tangga tulen sekarang harus menopang semua pemikiran bidang usahanya. Dan hari ini sempat sering apa istilahnya komunikasi nih, minta sharing saya untuk biaya terkait biaya perkuliahan nih Bun. Dan kita tahu memang untuk masing-masing perkuliahan itu memang punya budget sendiri-sendiri ya. Tapi untuk bidang budget untuk pengembangan uang gedung sendiri kan juga lumayan ya Bun ya. Kalau mereka UKT rendah biasanya uang pengembangannya besar. Tapi kalau hari ini uang pengembangan gedungnya kecil, biasanya dibebankan di UKT-nya Bun. Jadi ada yang UKT itu katakanlah biaya total budget untuk pengembangan gedung di perguruan tinggi itu hanya 15 juta nih Bun. Tapi untuk UKT per semesternya dia kena 20 sampai 25 juta Bun. Itu bukan kedokteran Bun. IT itu Bun, teknologi. Jadi seperti ini yang selalu saya ingatkan ke klien-klien supaya untuk berpikir untuk uang jiwa sendiri, katakanlah selama hari ini kita benar-benar bisa sadar akan kebutuhan klien kita, tidak hanya berbicara masalah uang gaji Bapak Ibu, tapi hari ini kita juga harus berpikir. Makanya kenapa proteksi ini, uang pertanggungan ini tidak secara instan langsung kita buatkan, tapi bisa dilakukan secara bertahap ya Bun ya, sesuai dengan kemampuan perencanaan keuangan kita. Sesuaikan smart goal-nya secara step by step. Artinya Bapak tidak dilarang untuk membeli cukup 1 polis. Bisa kemungkinan Bapak ke depannya mau nambah polis lagi, benar ya Bun ya? Iya, bisa. Iya. Jadi sempat terperanjat Bun teman. Kaget juga ya, karena selama ini kenapa saya kok jauh-jauh hari nggak punya pikiran seperti ini Bu Irma. Saya hanya mengandalkan suami saya. Saya yakin saya lupa kalau usia itu, umur itu Allah yang punya. Nah, jadi ini kesilapan yang jangan sampai ibu-ibu
rumah tangga itu mengalami hal yang sama seperti saya, seperti itu Bunda. Makanya hari ini benar-benar Mbak Laila punya tema sangat-sangat bermanfaat untuk mengingatkan nih, tidak hanya sekedar kita berbicara masalah produk asuransi ya Bun, lebih daging lagi kita berbicara bagaimana seseorang itu paham benar akan kebutuhan manfaat yang mereka harus butuhkan supaya dalam smart goal yang sesuai visi misi keluarga mereka itu bisa dilaluinya seperti lewat jalan yang tanpa kerikil yang telah ini Kita biar kalau mau